Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, mengeluarkan pernyataan mengejutkan mengenai masa depan Kevin De Bruyne. Ia menyebut bahwa gelandang asal Belgia tersebut telah membeli rumah di Italia sebagai persiapan untuk bergabung dengan Napoli. Dalam wawancaranya bersama Sport Italia, De Laurentiis mengatakan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan De Bruyne. Bahkan diskusi tersebut melibatkan istri dan anak De Bruyne yang berusia 9 tahun. "Saya yakin dia sudah membeli rumah indah di Italia," ungkap De Laurentiis. Meski begitu, ia menegaskan bahwa belum ada kesepakatan resmi, karena kontrak belum ditandatangani. Namun, pernyataan ini semakin memperkuat rumor bahwa De Bruyne akan segera bermain untuk Partenopei. Menurut laporan dari berbagai media Italia, klub tersebut telah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun kepada De Bruyne, dengan bayaran 6 juta euro per musim untuk 2 tahun pertama, dan 5 juta euro pada tahun ketiga. Dusan Vlahovic kembali menjadi sorotan, terkait masa depannya di Juventus. Penyerang asal Serbia itu memberikan jawaban yang tidak jelas, saat ditanya apakah ia akan tetap bermain di Turin musim depan. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2026, proses negosiasi perpanjangan kontrak saat ini terhenti, membuka peluang bagi klub lain untuk mendekatinya. Dengan durasi kontrak yang semakin menipis, Juventus disebut ingin melepas Vlahovic sesegera mungkin. Sejumlah klub elit Eropa sudah menunjukkan minat, dengan Arsenal dan Manchester United berada di posisi terdepan sebagai peminat serius. Keduanya tengah mencari penyerang baru untuk memperkuat lini serang. Selain itu, Chelsea dan Paris Saint-Germain juga dikabarkan berminat, meski destinasi Liga Inggris dianggap lebih realistis. Juventus sendiri dikabarkan lebih bersedia melepas sang striker ke klub Premier League, karena potensi tawaran yang lebih menguntungkan. Sementara itu, Vlahovic belum memberikan petunjuk jelas soal klub pilihannya, tetapi tantangan di Liga Inggris bisa menjadi faktor penentu keputusannya. Manchester United tengah berada dalam situasi krisis, usai menjalani salah satu musim terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Kapten tim, Bruno Fernandes, kini memiliki waktu 72 jam untuk menentukan apakah ia akan tetap bertahan di Old Trafford atau tidak. Isu ini mencuat setelah klub top Arab Saudi, Al Hilal, mengajukan tawaran fantastis yang sulit untuk diabaikan. Dilansir dari Daily Mail, Al Hilal memberikan proposal dengan skema ambil atau tinggalkan kepada Fernandes. Klub asal Riyadh tersebut siap menggandakan gajinya hingga 4 kali lipat, menawarkan bayaran bersih sekitar 700.000 pound per pekan. Jika Fernandes menyetujui kontrak berdurasi 3 tahun, nilai total kesepakatannya bisa mencapai 200 juta pound. Fernandes sebelumnya sempat memberi isyarat kemungkinan hengkang setelah Manchester United gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Ia pernah berkata, "Jika klub merasa sudah waktunya berpisah demi mendapatkan dana, saya bisa menerimanya." Mario Gila menjadi sorotan setelah tampil impresif bersama Lazio sepanjang musim ini. Bek asal Spanyol tersebut menunjukkan performa yang konsisten, hingga menarik minat sejumlah klub top Eropa. Salah satu peminat serius adalah Chelsea, yang kabarnya tengah membidik Gila sebagai target utama di bursa transfer musim panas. Klub asal London itu disebut sangat tertarik mendatangkan Gila ke Stamford Bridge, dan bersedia mengucurkan dana besar demi merealisasikan transfer tersebut. Namun, ketertarikan terhadap Gila tidak hanya datang dari Chelsea. Klub-klub lain seperti Manchester City, AC Milan, dan Bournemouth juga dikabarkan memasukkan namanya dalam daftar pemain incaran untuk memperkuat lini belakang. Meski begitu, Chelsea dikabarkan siap bergerak cepat dengan menyodorkan penawaran konkret guna mengungguli para pesaingnya. Klub Premier League tersebut disebut telah menyiapkan proposal senilai 35 juta euro untuk membujuk Lazio agar bersedia melepas sang bek. Pelatih timnas Nigeria menyarankan Arsenal dan Chelsea untuk menjadikan Victor Osimhen sebagai target utama dalam bursa transfer musim panas ini, jika mereka serius ingin bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris. Kedua klub asal London tersebut memang sedang mencari penyerang baru setelah lini depan mereka tampil kurang memuaskan musim lalu. Arsenal tak memiliki satupun pemain yang mencetak lebih dari 9 gol di Premier League, sedangkan Nicolas Jackson dan Christopher Nkunku di Chelsea belum menunjukkan performa yang konsisten. Beberapa nama seperti Victor Gyökeres dan Liam Delap memang disebut-sebut sebagai incaran. Namun, Daniel Ogunmodede, pelatih timnas Nigeria, menegaskan bahwa Osimhen adalah pilihan terbaik. Dalam wawancaranya dengan Sports Boom, ia menyebut Osimhen sebagai striker terhebat saat ini, dan percaya bahwa tim yang berhasil merekrut penyerang berusia 26 tahun itu akan memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara liga. Manchester City dikabarkan memasukkan nama Ardon Jashari ke dalam radar transfer mereka untuk musim panas ini. Berdasarkan laporan Sky Sport, gelandang milik klub Bruh itu menjadi salah satu kandidat utama yang dipertimbangkan oleh Pep Guardiola guna memperkuat sektor tengah setelah performa tim yang kurang memuaskan musim lalu. Jashari dikenal dengan kemampuannya dalam mengontrol bola serta memberikan umpan cepat dan akurat yang dinilai sangat cocok dengan gaya bermain khas Manchester City. Klub tersebut bahkan disebut telah menjalin komunikasi awal dengan agen sang pemain, meskipun mereka harus bersaing dengan Borussia Dortmund dan Bayer Leverkusen yang juga tertarik. Klub Bruh sendiri mematok harga lebih dari 35 juta euro untuk Jashari, dan City kini tengah mempertimbangkan langkah serius untuk merekrutnya. Jika berhasil didatangkan, kehadiran Jashari diyakini mampu menambah keseimbangan dan dinamika di lini tengah tim asuhan Guardiola. Christian Eriksen mengakhiri masa baktinya bersama Manchester United dengan perasaan yang campur aduk. Di tengah musim yang penuh ketidakpastian dan hasil yang mengecewakan, ia mengungkapkan bahwa keberlangsungan United di Premier League musim depan
lebih disebabkan oleh keberuntungan. Klub hanya mampu menempati posisi ke-15 di klasemen akhir, hasil terburuk dalam setengah abad terakhir. Di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, Setan Merah hanya berhasil mengumpulkan 27 poin dari seluruh pertandingan musim ini, mencerminkan tekanan dan kegagalan yang dialami sepanjang musim. Meskipun secara perhitungan mereka aman dari degradasi dengan selisih 17 poin, Eriksen menilai performa buruk tim seharusnya menjadi peringatan keras. Ia menekankan bahwa musim depan harus menunjukkan peningkatan signifikan. Sayangnya, musim ini dipenuhi dengan momen-momen terburuk, tutur Eriksen. Saya merasa, kami cukup beruntung tidak terdegradasi dengan permainan seperti itu. Dalam sepak bola, kadang keberuntungan memang berperan. Mikhailo Mudryk kembali menjadi bahan perbincangan publik, namun kali ini bukan karena aksinya di atas lapangan. Pemain sayap asal Ukraina itu mengejutkan banyak orang, dengan kemunculannya di Wrocław, Polandia, tempat digelarnya final UEFA Conference League. Kehadirannya bahkan tidak diketahui oleh pihak Chelsea, terlebih karena ia sedang menunggu hasil tes sampel, terkait dugaan penggunaan zat terlarang. Meskipun tidak bergabung dengan rombongan resmi klub, Mudryk terlihat berada di antara para pendukung Chelsea. Ia mengenakan jaket resmi tim, dan ikut bernyanyi bersama fans di sebuah restoran steak. Aksi tak terduganya ini mendapat reaksi mengejutkan dari manajer Chelsea, Enzo Maresca. Pelatih yang membawa tim lolos ke final itu mengaku tak menyangka akan melihat Mudryk di sana. Meski sempat heran, Maresca menyambutnya dengan ramah, dan menyatakan bahwa ia senang Mudryk hadir. Barcelona kembali tertarik merekrut pemain dari Premier League. Kali ini, nama Luis Diaz menjadi sorotan manajemen klub. Namun, proses perekrutannya tidak semudah yang dibayangkan. Liverpool mematok harga tinggi, yakni sekitar 85 juta euro, dan Diaz masih terikat kontrak hingga 2027. Klub asal Merseyside itu bahkan telah menyodorkan perpanjangan kontrak, dengan kenaikan gaji dari 3,5 juta euro per musim. Di sisi lain, Barcelona masih terhambat oleh regulasi financial fair play, serta keterbatasan dalam anggaran gaji. Meski demikian, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, dan pelatih Hansi Flick, sangat mengagumi gaya bermain Diaz, dan ingin memasukkannya sebagai bagian penting dari skuad musim depan. Seperti halnya rapinya 2 tahun lalu, kini keputusan besar berada di tangan Diaz. Kabarnya, dia sudah lama mengidolakan Barcelona. Jika itu benar, inilah saat yang tepat untuk bertindak. Menolak kontrak baru dari Liverpool, atau menyatakan keinginannya untuk pindah bisa menjadi langkah penting. Meski ada risiko, seperti yang dialami Rapinya, keberanian bisa membawa hasil positif. Masa depan Gianpiero Gasperini sebagai pelatih Atalanta kembali menjadi sorotan setelah ia mengadakan pertemuan penting dengan pihak manajemen klub. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa 27 Mei 2025 itu ternyata tidak membahas soal rencana transfer atau alokasi anggaran tim untuk musim depan. Meskipun Gasperini masih memiliki kontrak yang berlaku hingga 2026, sejak Februari lalu ia sempat menyiratkan niat untuk hengkang. Pelatih berusia 66 tahun tersebut sempat dikaitkan dengan posisi pelatih di AS Roma, meski pada akhirnya tidak terrealisasi. Atalanta kabarnya telah menawarkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun, namun peluang bagi Gasperini untuk meninggalkan klub tetap terbuka. Jika ia benar-benar hengkang, Igor Tudor disebut sebagai kandidat utama untuk menggantikannya. AC Milan kini terancam kehilangan salah satu pemain kuncinya, yakni Rafael Leao, setelah Bayern Munich menunjukkan ketertarikan kuat terhadap winger asal Portugal itu. Ketertarikan ini muncul usai Bayern gagal memboyong Florian Wirtz yang memilih bergabung dengan Liverpool. Sebagai alternatif, Bayern mengalihkan perhatian mereka kepada Leao untuk memperkuat sektor penyerangan. Meski Leao masih terikat kontrak dengan Milan hingga 2028, performa Milan yang kurang stabil musim ini membuatnya menjadi sorotan. Bayern menganggap Leao sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi sayap kiri. Nama Kaoru Mitoma dari Brighton juga masuk dalam daftar incaran, namun Leao dinilai lebih menarik karena usianya yang lebih muda dan pengalamannya. Hubungan dekat antara agen Leao, Jorge Mendes, dengan Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, bisa menjadi faktor yang memudahkan proses transfer ini. Claudio Ranieri meminta para pendukung AS Roma untuk bersikap sabar dalam menanti kehadiran pelatih baru yang akan menggantikannya. Ranieri sendiri telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih AS Roma, sementara pihak manajemen tengah mencari sosok pengganti. Dan salah satu nama yang ramai dikaitkan sebagai calon pelatih baru adalah Gianpiero Gasperini dari Atalanta. Namun, Ranieri memilih untuk tidak memberikan komentar mengenai siapa yang akan mengambil alih posisinya dan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada manajemen klub. Saya merasa tidak bisa lagi memberikan masa depan bagi tim ini. Akan lebih baik jika pelatih baru segera datang dan mulai mengenal atmosfer serta para pendukung Roma, kata Ranieri. Ia pun menegaskan pentingnya kesabaran, seraya mengutip pepatah, Roma tidak dibangun dalam sehari. Jadi, tetaplah percaya, kalian akan melihat bahwa kami akan membuat keputusan yang tepat, tutupnya. Sebuah fakta mengejutkan terungkap dalam proses kepindahan Matheus Cunha ke Manchester United. Dilaporkan bahwa klub berjuluk Setan Merah itu hampir gagal memenuhi kesepakatan awal dengan Wolves dalam proses transfer penyerang asal Brasil tersebut. Berdasarkan laporan dari BBC Sports, transfer ini hampir batal karena MU nyaris melanggar komitmen mereka. Permasalahan timbul pada mekanisme pembayaran biaya transfer Cunha yang dipatok sebesar 62,5 juta pound sterling oleh Wolves. Pada awalnya,
Kedua klub sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan dalam 3 tahap selama 2 tahun. Namun, secara sepihak MU mencoba mengubah perjanjian itu menjadi pembayaran dalam jangka waktu 5 tahun, tanpa persetujuan dari pihak Wolves. Tindakan MU tersebut memicu kemarahan Wolves, dan mereka sempat mengancam membatalkan kesepakatan. Beruntung, proses transfer akhirnya berjalan sesuai rencana, setelah MU memutuskan untuk kembali mengikuti kesepakatan awal. Seperti yang sudah diketahui, Marcus Rashford termasuk dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Penyerang sayap asal Inggris tersebut tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim untuk musim depan. Rashford sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Aston Villa, namun klub tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses transfer secara permanen. Menurut laporan dari Relevo, MU tidak perlu terlalu khawatir soal mencari klub peminat, karena Barcelona disebut telah mengambil langkah nyata untuk merekrut Rashford ke Camp Nou. Ketertarikan Barcelona terhadap Rashford ternyata bukan sekadar spekulasi, karena klub asal Catalunya itu dikabarkan telah menggelar pertemuan rahasia, sebagai bagian dari proses negosiasi. Deco, direktur olahraga Barcelona, dilaporkan telah bertemu dengan perwakilan Rashford untuk membahas kemungkinan transfer tersebut. Leroy Sané akan berstatus bebas transfer, setelah kontraknya dengan Bayern Munchen berakhir pada akhir Juni. Hingga kini, klub asal Bavaria itu belum berhasil mencapai kesepakatan baru dengan sang winger, meskipun telah mengajukan kontrak berdurasi 3 tahun, dengan nilai gaji yang lebih rendah. Dalam menghadapi situasi ini, Sané memilih menunjuk agen ternama, yakni Pini Zahavi, untuk membantunya dalam negosiasi dengan klub-klub yang tertarik. Mengutip laporan Sky Sports, 2 tim besar dari London Utara, Arsenal dan Tottenham telah dihubungi terkait kemungkinan merekrut Sané. Namun, Tottenham kini menjadi kandidat kuat, setelah ditawari kesempatan mendapatkan pemain berusia 29 tahun itu secara gratis. Hubungan baik antara Spurs dan Bayern, yang telah terjalin lewat transfer Harry Kane dan Eric Dier ke Allianz Arena, disebut sebagai salah satu faktor di balik tawaran tersebut. Cristiano Ronaldo memberikan isyarat akan meninggalkan Al Nassr melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, ia menulis, "Bab ini sudah selesai," yang memicu spekulasi mengenai masa depannya. Menurut laporan dari Tribuna, muncul kabar bahwa Al Hilal berniat merekrut Ronaldo. Klub tersebut menjanjikan kesempatan bermain di Piala Dunia antar klub, serta Liga Champions Asia. Di sisi lain, beredar juga rumor bahwa Ronaldo mungkin akan kembali berkarir di Eropa. Meskipun telah menginjak usia 40 tahun, ia dinilai masih tajam sebagai penyerang. Sporting disebut-sebut sebagai salah satu tujuan potensial, mengingat ini adalah klub masa kecilnya. Dan ibunda Ronaldo pernah mengungkapkan keinginannya melihat putranya kembali bermain di sana. Tak hanya itu, muncul pula kabar mengejutkan bahwa Ronaldo mungkin pulang ke Real Madrid. Spekulasi ini datang dari jurnalis asal Spanyol, yang juga sahabat dekat Ronaldo, Edu Aguirre, yang menyatakan bahwa kembalinya sang mega bintang ke Santiago Bernabeu bukan hal yang mustahil. Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Olympique Marseille untuk merekrut winger muda asal Brasil, Luis Henrique. Pemain berusia 23 tahun tersebut menjadi target utama Inter pada bursa transfer musim panas ini, setelah menunjukkan performa yang konsisten dan menjanjikan bersama Marseille selama beberapa musim terakhir. Luis Henrique direncanakan akan bergabung ke skuad Nerazzurri dengan nilai transfer yang dilaporkan melebihi 23 juta euro. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, dalam kesepakatan tersebut juga terdapat klausul bonus tambahan senilai 2 juta euro, yang akan diaktifkan jika Inter berhasil mencapai target tertentu di ajang Liga Champions musim depan. Bonus ini mencerminkan harapan besar klub terhadap kontribusi sang pemain di level tertinggi Eropa. Pihak Inter pun dikabarkan ingin merampungkan proses administrasi dan kepindahan sang pemain secepat mungkin. Pada bursa transfer musim panas ini, Arsenal sedang gencar mencari penyerang baru. Mereka membutuhkan pemain yang dapat diandalkan sebagai ujung tombak utama di musim mendatang. Dari sejumlah kandidat yang dipertimbangkan, nama Gyökeres menempati urutan teratas. Penyerang produktif milik Sporting Lisbon itu dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini depan Arsenal, menyusul penampilannya yang impresif bersama klub Portugal tersebut. Berdasarkan laporan dari Correo da Manha, Arsenal telah mengambil langkah nyata untuk merekrut sang pemain dengan mengajukan tawaran resmi. Klub London tersebut menyodorkan proposal senilai 70 juta euro kepada Sporting Lisbon, yang disebut-sebut sesuai dengan harga yang diminta. Sporting pun dikabarkan merespons tawaran itu secara positif, memberi izin kepada Arsenal untuk melanjutkan ke tahap negosiasi berikutnya. Setelah gagal merekrut Martin Zubimendi yang memilih bergabung dengan Arsenal, Real Madrid segera mengalihkan fokus mereka kepada Angelo Stiller. Gelandang asal Jerman ini tampil impresif bersama Stuttgart musim lalu, dan bahkan sempat menarik perhatian Barcelona. Menurut jurnalis transfer Nicolas Kira, Madrid telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Stiller. Saat ini, mereka hanya tinggal merampungkan proses negosiasi dengan Stuttgart untuk mengamankan transfer sang pemain. Pelatih baru Madrid, Xabi Alonso, juga sudah cukup mengenal kemampuan Stiller, karena selama 2,5 tahun membesut Bayer Leverkusen, ia sering berhadapan langsung dengan pemain muda tersebut di Bundesliga. Stiller dianggap sebagai opsi yang cukup ekonomis di tengah melonjaknya harga gelandang. Dengan klausul rilis sebesar 36,5 juta euro, bandrolnya jauh lebih rendah dibandingkan target lain, seperti Thierry Reinders atau Zubimendi. Chelsea menutup musim ini dengan cara yang gemilang.
Dalam partai final UEFA Conference League, The Blues berhasil mengalahkan Real Betis dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini tak hanya mengantar mereka meraih trofi, tetapi juga mencatatkan prestasi bersejarah bagi klub asal London tersebut. Awalnya, pertandingan tidak berjalan mulus bagi Chelsea. Real Betis justru membuka keunggulan lebih dulu, lewat gol cepat dari Abde Ezzalzouli. Di paruh pertama, skuad asuhan Enzo Maresca kesulitan keluar dari tekanan lawan, membuat para pendukung sempat cemas. Namun, segalanya berubah di babak kedua. Chelsea bangkit dan membalikkan keadaan, melalui gol-gol dari Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho, serta Moises Caicedo. 4 gol dalam waktu 45 menit, membawa perubahan besar, dan memastikan Chelsea menutup musim dengan penuh kebanggaan.